Ini mendengar dulu dari abangku ini. Sama-sama belajar ya abangku ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi satu-satunya agama bagi seluruh umat manusia bukan Islam. Tapi apa? Satu-satunya agama bagi seluruh manusia hanyalah ketika manusianya rela, ridho mengembalikan hidup dan badan ini, bahwa sebenarnya hidup dan badan inilah kenyataan zahir batinnya Allah. Hanya itu agama di sisi Allah. Jadi meskipun kita beragama apapun nama-nama agama yang ada di dunia ini, bila kita tidak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, ya belum beragama. Setuju tidak abangku? Loh, kok pada enjoy semua ini? Ya betul Pak. Itu Bang. Jadi satu-satunya agama hanya berserah. Ketika kita belum menyerahkan diri kita, kita bingung beragama dan bertuhan ini. Sehingga kita hanya memandang yang di luar diri. Sehingga debat terus tentang Tuhan. Padahal belum ketemu Tuhannya. Bagi orang-orang yang sudah ketemu Tuhannya, maka ia tak akan suka berdebat lagi. Kenapa? Karena ia sudah ketemu dengan kebenaran. Jadi orang-orang yang sudah ketemu dengan kebenaran, meskipun ia dilecehkan, ia dihina, ia disesatkan, ia dimurtad-murtadkan, ia dikafir-kafirkan, ia akan enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya panggung sandiwara Tuhan itu sendiri. Nikmati saja kehidupan ini. Iya tak Kang Mas? Betul itu. Saya selalu menang begini itu, Kang. Saat tidak sepaham dengan saya itu, ya begitulah yang Allah paham baginya, bagi dirinya. Ya terima aja. Allah paham. Ya, jadi memang kalau kita memang sudah benar-benar kenal Allah, kenal Tuhannya seluruh manusia, maka kita tak akan pernah menilai manusia. Kenapa? Kalau kita masih menilai manusia, otomatis apa halnya kita menilai Allah, ya enggak? Betul. Itu sepakat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi disitulah tempat ketenangan hati manusia bila sudah kembali kepada Tuhannya, maka manapun kau hadapkan wajahmu, pandanganmu, telingamu, pikiranmu, perasaanmu, disitulah hidup itu sendiri, disitulah Tuhan itu sendiri. Ini wajahtu, sesungguhnya wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sesungguhnya wajahku adalah wajah Tuhan itu sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga manusia-manusia yang sudah bertuhan, hidupnya akan selalu bahagia, selalu gembira, selalu enjoy saja. Karena ia dikuasai, dijaga, dipelihara, dicukupi, dikasih sayangi oleh Tuhan itu sendiri. Iya tak Kang Mas? Ya betul. Itu kalau Kang saya nggak sepakat begitu. Begitu sepakat. Kok terputus-putus abangku suaranya? Pelan-pelan saja. Kalau Kang Enjoy bilang itu Tuhan, itu saya sepakat di situ. Tapi kalau Kang Enjoy bilang itu Allah, saya kurang sepakat di situ. Karena bagi saya itu perbedaan antara Tuhan dengan Allah itu sangat jauh bagi saya. Begitu. Betul. Kalau Tuhan itu sesuatu, kalau Tuhan itu sesuatu yang akal agung, yang hati mulia itu menjadi Tuhan. Tapi sekarang gantian Kang Tuku yang mendagapi. Silakan. Jadi begini, kalau Tuhan itu bukan Allah, Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah nama sangkaan daripada manusia. Manusia itu terdiri dari golongan, misalnya katakanlah Melanesia. Orang Melanesia menyebutkan Tuhan itu tidak ada kata lain waktu itu, ya kan? Nah, hanya namanya kata Tuhan. Berarti ada, tapi namanya yang sebenarnya tidak tahu. Nah, kalau bangsa yang lain lagi. Nah, kemudian yang kenal Allah, yang kenal nama Allah itu Allah sendiri. Allah lah yang menyampaikan kepada Rasulnya, lalu Rasul menyampaikan kepada umat.
Nah, Tuhan itu adalah pikiran, bukan Allah. Berarti kalau pikiran berarti ciptaan. Kalau pikiran tak tunduk kepada Allah, maka dia buat kuasa di atas kuasa Allah Ta'ala. Itu. Nah, Nabi Ibrahim kan hu Allah, kan begitu. Nah, Rasulullah Muhammadun Nabiyuna la ilaha il. Nah, tiada, dia nafikan Tuhan yang berhak diibadati hanya kepada Allah. Satu nama, seluruh alam semesta. Begitu Kang Enjoy dan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ditanggapi Kang Panglima dari Malaysia. Saya kalau katakan Tuhan itu kurang macam bang tadi bilang itu, Tuhan lah ciptaan akal itu sendiri, keagungan itu. Setiap yang akal agung, setiap hati yang muliakan itulah menjadi Tuhan. Apapun yang dimuliakan akal, apapun yang dimuliakan hati, apapun yang diagung, itulah menjadi Tuhan dari diri, ya begitu. Itu yang saya paham di situ. Tapi kalau Allah ini tidak, dia mencipta keagungan itu, dia menciptakan kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu tuh bukannya daripada akal, tapi Allah yang mewujud, atau sifatnya atau zatnya yang mewujud. betul. Itu yang jadi apapun kepahaman seseorang itu, saya tetap akan menerimanya. Kalau saya tidak menerimanya, akan berbalahlah sama seseorang itu, maka bukanlah Allah menjadi Tuhan saya. Maka ilmu itulah menjadi Tuhan saya. Karena keagungan saya kena keagungan, saya mengagungkan ilmu itu, maka adalah perbalahan di situ. Karena ilmu itu tiada. Nah, yang saya paham di situ itu, begitu kepahaman saya itu, kawan sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambut dulu sahabat kita Al-Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ustaz semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Maaf ini Ana lagi mengendara mobil Bang. Ini sambil silaturahmi aja. Ya, hati-hati di jalan ya. Sampai tempat tujuan. Amin insyaallah. Silakan. Ini dari Malaysia siapa itu ya? Dari Malaysia. Abang Panglima Parau ini. Oh, Panglima Parau. Waduh, ini bekas-bekas pahlawan kita ini. Bang Panglima Parau di mana? Malaysia di mana? Dekat mana? Saya ke Terengganu, Bang. Mana? Terengganu, Maman, Bang. Oh, Terengganu kita. Saya dekat Shah Salam, alhamdulillah. Oke, lanjut. Sorry. Saya menyapa aja. Alhamdulillah. Tanggal 21 sampai tanggal 29 Februari barusan saya ada di Malaysia. Tepatnya di Johor Baru. Ada jemaah atau ada sahabat yang mengundang saya ke sana. Melihat Malaysia sungguh indah sekali. Alhamdulillah. Ayo silakan abang-abangku. 29 bulan 3 ini itu Bang. Bulan 2 yang lalu sudah selesai. Sudah lalu. Aduh, enggak ada rezeki saya mau jumpa. Memang silent, memang sahabat kita yang ada di Malaysia mendatangkan saya secara silent agar tidak ramai, ya kan? Kalau kajian-kajian seperti ini kan kalau ramai kan tidak baik, ya kan, Abang? Iya, betul. Jadi memang silent. Jalan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang ada di dalam hadis itu, kuciptakan Adam dengan rupaku. Maknanya apa? Bila tak ada hidup, ya tak ada Adam. Bila tak ada hidup, ya tak ada manusia. Inilah yang dimaksud kuciptakan manusia, kuciptakan alam semesta ini dengan rupaku. Maknanya dengan hidup. Jadi jangan dipahami dengan rupa-rupanya manusia. Kenapa? Karena manusia dangkal pemahamannya akan Tuhan. Namun bila manusia sudah kembalikan seluruhnya, berpasrah diri kepada Tuhan, maka disitulah pahamnya. Maka tidak ada sebiji darah pun yang bergerak tanpa izin Allah. Yaitu maknanya serupa itu. Lanjut abang-abangku.
Betul, itu udah betul. Cuman ada satu sisi, karena kita sudah amantu billah wa ma qala Allah amantu bi rasul wa ma qala rasul, tidak boleh lagi kita berpegang kepada Tuhan. Nah, karena usulnya kita sudah mempelajari etikat. Nah, ini mohon maaf Kang Enjoy ya. Bukan menggurui ini. Nah, ya kan? Nah, tidak boleh lagi karena sudah ada belajar etikat 50, etikat 70 kan begitu. Biar kita tahu berhukum hukum Allah. Hati berkalam. Jadi menempatkan posisi hablum minallah, menempatkan posisi hablum minan nas. Gitu. Mohon maaf ya. Iya, sama-sama, tidak apa-apa. Inilah keindahan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bila manusianya sudah mengenal sedikit, ya lanjut. Pembelajaran atau misalnya mengajari insan-insan yang lainnya, misalnya ya orang-orang yang belum tahu supaya dia mengerti apa namanya, asal usul mengapa akhirnya menemukan kan begitu dirinya dan menemukan Allah kan begitu. Itu boleh, nggak ada masalah karena masih proses akal kan gitu. Ini kan udah persoalan percaya ini kan, amantubillah. Gitu. Idin begitulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bila sudah hanya hukum Tuhan yang ada, ngapain saya ribut-ribut tentang hukum? Wong hanya Tuhan yang berkuasa atas diri saya mah enjoy saja. Lanjut abangku. Allah itu udah betul memang kan. Jadi rupa kita udah, kalau bukan dari rupanya mau dari rupa siapa? Nggak mungkin. Betul. Silakan apa yang mau dibagi-bagikan untuk kita semua dan yang ada di room ini.